Shalom, selamat pagi, damai sejahtera dan sukacita melimpah senantiasa di dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul menguji pekerjaan kita sendiri. Nah, seringkali kita melihat gitu ya di televisi ataupun di acara-acara lainnya, banyak satu posisi yang lazim kita dengar, yaitu istilah seorang pengamat. Bahasa kerennya seorang analis. Tetapi bisa jadi seorang pengamat itu menjadi seorang pengkritik atau kritikus, gitu ya. Itu semuanya dekat sekali istilah-istilah itu. Di mana pekerjaan seorang pengamat itu adalah menilai pekerjaan orang lain, kemudian mengkritisi keputusan yang diambil oleh pihak lain. Bahkan bisa jadi dia bersikap untuk menyalahkan sikap atau pendapatnya orang lain. Nah, rupanya jabatan ini tidak ada dalam jemaat Tuhan, gitu ya, nggak ada sama sekali. Tetapi dalam satu komunitas biasanya secara otomatis ada dengan sendirinya, gitu. Nah, seringkali bahwa apa yang disampaikan itu berdasarkan ukurannya sendiri, berdasarkan cara pemahamannya sendiri. Jadi kalau Tuhan Yesus, aku sekali-kali tidak pernah mengukur Tuhan Yesus dengan ukuranku sendiri, menilai Tuhan. Nah, ini juga orang seringkali menilai orang, mengukur orang dengan ukurannya sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah seorang pengamat dia pasti memiliki satu kemampuan, kompetensi yang lebih baik dibandingkan orang yang dikomentari? Ya barangkali ya, kalau dia merupakan seorang yang memang ahli atau berpengalaman di bidang itu. Tetapi pada umumnya, orang yang sebagai pengamat atau kritikus, dia sebenarnya justru orang yang tidak berbuat apapun, tetapi penilaiannya seringkali seolah-olah dia menjadi lebih baik, lebih kompeten, dan lain sebagainya. Ya. Jadi istilahnya dia hanya mengemukakan sesuatu berdasarkan pertimbangannya sendiri, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Nah, apa kata firman Tuhan ya mengenai hal ini ya, di Galatia 6 ayat 4 itu firman Tuhan berkata demikian. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Ya, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi pada sisi yang lain saya lengkapi lagi, ada seorang yang berada di pihak yang berlawanan, yaitu orang yang mudah sekali membanggakan pekerjaan orang lain. Seolah-olah dia berkontribusi besar terhadap sesuatu yang dihasilkan, padahal sendiri tidak berkontribusi. Ada orang yang membanggakan pekerjaan orang lain, padahal dia tidak turut ambil bagian. Itu pada sisi yang lain ya. Di sisi satunya menjadi seorang pengamat atau kritikus, tetapi di sisi lain ada orang yang seolah-olah dia sangat berjasa terhadap keberhasilan orang. Nah, firman Tuhan mengajari tadi di Galatia 6, tiap orang harus menguji pekerjaannya sendiri, yaitu artinya setiap orang itu sesungguhnya memiliki tugas, pekerjaan, tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau dalam Ibrani ya, aku akan menyelesaikan setiap pertandingan iman. Jadi semua orang itu punya laga perjuangan sendiri-sendiri. Apakah sadar kita punya tanggung jawab masing-masing? Jadi kalau orang melihat tanggung jawabnya masing-masing, ya sesungguhnya kalau dia fokus terhadap
tugasnya, tanggung jawabnya, ya dia pasti akan kurang sekali melihat hasil pekerjaan orang lain karena dia fokus dengan tugasnya sendiri-sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, setiap orang harus mengerjakan tugas itu sebagai bentuk tanggung jawabnya. Pada dasarnya begitu kita hidup, ya, kita dipanggil Tuhan dalam berjemaat menjadi orang percaya, kita harus mengerjakan tugas itu sebagai bentuk tanggung jawab kita. Kalau kita dipanggil mengenal Kristus, sesungguhnya ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai satu konsekuensi kita menjadi orang percaya. Setiap orang harus mengevaluasi, mengintrospeksi, melihat dengan jernih pekerjaannya itu. Ya. Terus setiap orang harus belajar membandingkan motivasi ya, dalam melakukan pekerjaannya. Apakah pekerjaan tersebut kita lakukan dengan motivasi yang benar? Ya. Saya bekerja sebagai pengajar, tentu motivasi saya adalah membuat murid-murid saya memahami apa yang saya ajarkan. Ya, saya berusaha menggunakan metode-metode, mahasiswa saya tertarik mendengar penjelasan saya, kemudian mereka bisa menggunakan kemampuannya untuk benar-benar memahami apa yang saya ajarkan, dan pada akhirnya mereka menjadi orang yang memiliki kemampuan akan hal itu. Motivasi saya itu, jadi motivasi saya tidak agar Pak Susilo dipuji-puji, wah Pak Susilo hebat, Pak Susilo rajin, enggak. Motivasi saya sebenarnya agar mahasiswa bisa menguasai apa yang saya ajarkan saja, saya enggak berharap lebih dari itu. Kemudian setiap orang harus membandingkan prosesnya, apakah saya melakukan pekerjaan saya itu sesuai dengan aturan? Apakah saya sudah mengikuti segala hal yang diwajibkan untuk saya mengerjakan sesuatu yang dipercayakan kepada saya? Kemudian yang berikutnya hasil pekerjaannya. Apakah hasil pekerjaan itu saya gunakan dengan benar? Kalau saya bekerja keras, memperoleh hasil, apakah hasil itu saya gunakan untuk kesenangan saya sendiri atau saya gunakan sesuai dengan firman Tuhan untuk memfasilitasi pekerjaan Tuhan. Ya. Semua orang harus membandingkan itu dengan apa yang terdapat dalam firman Tuhan. Itu artinya menguji. Ya. Menguji itu membandingkan motivasinya, prosesnya, hasil pekerjaannya dengan kebenaran dalam firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kata bermegah di sini bisa diartikan bangga. Bangga terhadap apa yang sudah saya lakukan. Bangga beda dengan sombong. Bangga itu ada suatu rasa dipuaskan karena kita melakukan dengan semua apresiasi, semua kemampuan. Semua pencapaian itu saya usahakan dengan sungguh-sungguh. Itu bangga. Kalau sombong, dia cenderung tujuannya untuk memamerkan, ya, membuat kita menjadi lebih tinggi dari orang. Tidak itu, ya. Bermegah itu artinya bangga. Atau memiliki sesuatu yang membuat kita lebih berdedikasi lagi. Jadi ketika tanggung jawab kita itu kita selesaikan, kita menikmati sesuatu dari hal-hal yang kita jalani. Kita melihat pertolongan Tuhan, kita melihat kasih Tuhan yang hadir ketika kita melakukan proses itu. Sampai akhirnya kita terkagum-kagum oleh pekerjaan tangannya dan kita semakin ketagihan untuk melakukan pekerjaan itu lebih baik lagi. Kemudian berikutnya memiliki luapan rasa syukur. Terima kasih Tuhan atas kepercayaan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan, kalau saya boleh melewati waktu untuk menyelesaikan pekerjaan itu dan Tuhan berikan kesempatan. Kemudian mendatangkan sukacita. Terpujilah nama Tuhan, karena apa yang saya kerjakan membuat orang lain ditolong, membuat orang lain
mengalami kasih Tuhan. Ya. Jadi semua orang hendaklah bermegah atas pekerjaannya itu, bangga, membuat sesuatu lebih, kita mengasihi Tuhan, melimpah ucapan syukur, mendatangkan sukacita. Karena setiap pekerjaannya atau tanggung jawabnya sudah teruji dalam motivasi, proses maupun hasilnya, maka pekerjaan itu pasti akan mendatangkan kebanggaan. Ya, yaitu sesuatu yang semakin mendorong kita untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Apa inti atau kesimpulan dari firman itu? Yang pertama adalah jangan mengukur orang lain berdasarkan ukuran kita. Ya. Berhentilah atau kurangilah sikap kita sebagai komentator atau bahkan kritikus. Mulai fokus dengan apa yang kita kerjakan. Kita yakin semua kalau jemaat Tuhan digerakkan untuk melakukan sesuatu, pasti ada dorongan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup dia. Tuhan menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu. Tidak pada tempatnya kalau kita pada akhirnya menghakimi atau mengukur mereka atau memberikan satu penilaian saudara kita itu berdasarkan cara kita sendiri. Oh, kita sendiri aja belum tentu mengenal Tuhan lebih baik. Kemudian yang kedua, jangan jadikan orang lain sebagai tolok ukur dalam diri kita. Jadi jangan menjadikan orang lain dengan ukuran kita, menilai orang lain dengan ukuran kita. Yang kedua juga jangan jadikan orang lain itu menjadi ukuran kita. Saya ingin menjadi seperti Pak Susilo, saya ingin menjadi seperti Pak Oscar, enggak. Semua orang punya prosesnya sendiri-sendiri yang Tuhan kerjakan dalam hidup orang itu. Tuhan punya sejuta cara untuk membuat kita menjadi serupa dengan Dia melalui proses yang sangat unik. Ya, lebih baik kita mengenal isi hati Tuhan sehingga kita bisa berdamai terhadap diri kita sendiri, kita menerima dengan ucapan syukur apapun yang Tuhan izinkan terjadi, karena Tuhan akan membentuk kita seperti yang Tuhan inginkan. Kemudian tetapi kenalilah Tuhan, Dia yang secara unik akan membentuk diri kita sendiri seperti yang Tuhan mau. Biarkan firman ini mendorong kita untuk lebih fokus lagi terhadap panggilan kita masing-masing. Jangan kita juga mudah dipengaruhi, jangan kita terombang-ambing, jangan kita mengambil sikap untuk mudah menilai orang lain, tetapi kita menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sehingga semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih